السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في مقام التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم. Hadirin jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, insyaallah kesemuanya dalam keadaan sehat walafiat, kesemuanya diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala cobaannya, dan juga insyaallah dipermudah segala urusannya, terutama urusan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, jamaah dimanapun berada, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini selain kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan kenikmatannya lah kita bisa selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, bahkan nikmat sehat jasmani dan rohani. Juga masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah kita menggunakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dengan menyimak kajian-kajian online, dengan menyimak berbagai kajian yang lainnya, dan itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menggunakan nikmat Allah dengan Allah ridho. Tetapi ada satu kenikmatan yang memang sering sekali dilupakan oleh manusia. Apa itu kenikmatannya? Nikmatus satar. Apa nikmatus satar? Nikmatus satar itu adalah nikmat ditutupnya aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda, teman-teman sekalian, mungkin dan juga pribadi juga, dianggap baik oleh orang lain, dianggap soleh, dianggap luar biasa sama orang lain, sama manusia tentunya, karena memang aib kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperlihatkan oleh manusia. Seperti itu. Andai kata aib kita dikeluarkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mungkin menganggap kita orang baik. Tidak menganggap orang kita itu oleh orang lain orang saleh dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang sejatinya manusia itu mahal khata' wan nisan, tempat salah dan dosa, tempat salah dan lupa. Jadi ma'asyiral muslimin,
Hanya syukur yang perlu kita lakukan bagi seorang muslim. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, jemaah dimanapun berada, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkadang kita sewaktu-waktu suka berpikir, kenapa sekolah itu harus ada ujian? Kenapa kuliah itu harus ada ujian semester, ujian akhir semester, tengah semester, bahkan di puncaknya kalau kita pengen wisuda ada yang namanya ujian skripsi. Bukankah lebih enak sekolah masuk lalu kemudian setelah itu lulus saja, selesai wisuda, beres. Bahkan kalau kita pun mau masuk kerja, kita mesti ada ujian dulu. Minimal ada interview. Bahkan ada suatu instansi, suatu perusahaan mengadakan untuk menerima seorang karyawannya mesti ada ujian tulisan. Ada. Seperti itu. Kenapa harus ada ujian? Karena sejatinya ujian itu untuk mendapatkan nilai, sehingga dari nilai itu kita bisa lihat lulus atau tidak terhadap ujian itu. Artinya apa? Kalau seandainya Allah berikan kita ujian dan cobaan, Allah itu pengen lihat sebesar apa nilai kita, sejauh mana kesabaran kita dalam menghadapi ujian itu. Sehingga memang hidup kita di alam dunia ini tempatnya diuji. Tempatnya diuji. Ujian itu bukan hanya sesuatu yang kita benci, bukan hanya sesuatu yang membuat kita rugi, tetapi ujian itu juga bisa berbentuk sesuatu yang kita senangi. Kita diberikan kecerdasan oleh Allah, kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan skill dalam bekerja dan kesenangan-kesenangan yang lain. Itu semua akan diminta pertanggungjawaban. Itu. Apa kita bisa menggunakannya? Apa kita menggunakannya dengan hanya kesenangan belaka, atau kita menggunakannya sesuatu hal yang dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian ujian juga, teman sekalian, bisa berbentuk sesuatu hal yang kita nggak suka. Itu bisa misalkan jodoh tak kunjung datang, bisa kekurangan harta, bisa kekurangan skill dalam bekerja dan lain sebagainya. Itu merupakan ujian bagi kita. Pertanyaannya, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala mesti menguji kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan kematian dan kehidupan yang kita jalani saat ini. Itu liyabluwakum, untuk diuji kita hidup ini di alam dunia ini. Apa tujuannya Allah menguji kita? Ahsanu amala, untuk Allah pengen lihat siapa yang paling terbaik, yang the best of the best. Siapa yang terbaik amalnya. Itu. Jadi kalau orang pengen terhindar dari ujian, ya pulang aja ke rahmatullah. Karena memang dunia ini adalah negerinya ujian. Seperti itu. Negerinya ujian. Makanya orang beriman itu, orang mukmin itu, kata Rasulullah, ajaban lil mu'min
menakjubkan luar biasa di orang mukmin itu, orang beriman itu. Kenapa? Sesuatu yang diberikan kepada manusia itu semuanya baik, semuanya mengandung kebaikan. Kenapa? Ketika Allah berikan orang beriman sesuatu yang memang disenangi, sesuatu yang memang diidam-idamkan dalam hidupnya, maka prinsipnya orang beriman itu bersyukur. Bersyukur. Allah berikan kekayaan, Allah berikan kepintaran, Allah berikan semua yang Dia inginkan. Orang beriman bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Kata para ulama, bersyukur itu ada 3 cara. Satu bil lisan, diucapkan dengan lisan. Dengan apa kalimat? Alhamdulillah, berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang kedua, bersyukur itu mesti yakin. Harus meyakinkan dalam hati kita bahwa kenikmatan yang diberikan kepada kita, kenikmatan yang kita punya ini adalah semata-mata Allah berikan, bukan yang lain. Bahkan bukan semata-mata karena usaha kita. Itu. Yang ketiga cara bersyukur itu kita gunakan harta kita gunakan kepintaran kita gunakan kenikmatan yang Allah berikan tadi di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi percuma kalau seandainya kita tiap hari alhamdulillah bersyukur kepada Allah, tetapi ya mobil dipakai ke tempat maksiat, kaki ya salah disalahgunakan, mata dilihat kepada sesuatu yang diharapkan Allah. Mestinya mata, telinga, pikiran kita digunakan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Itulah bersyukur. Kalau kita bersyukur, la in syakartum la zidannakum. Kalau kita bersyukur, teman sekalian, maka Allah akan tambah kenikmatan yang kita rasakan ini. Tetapi kalau kita kufur nikmat, bagaimana kufur nikmat? Kita dikasih harta, kita dikasih kelebihan, kita dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita pergunakan di jalan yang memang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Itu kufur namanya. Sehingga apa kata Allah? Inna adabi lasyadid. Sesungguhnya adab Allah itu sangat pedih, sangat pedih sekali. Bisa saja adab Allah berikan selama waktu di dunia, dan lebih pastinya adab Allah berikan di akhirat. Jadi jangan ada yang berpikir enggak apa-apalah masuk neraka atau juga masuk surga orang Islam ini kan. Enggak begitu. Kenapa? 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi jangan sampai punya cita-cita pengen masuk neraka sebentar, sehari aja. 1000 tahun di akhirat itu panjangnya. Jadi Allah sekali. Baik. Kemudian kedua orang beriman itu kalau seandainya diberikan sesuatu hal yang memang berbentuk ujian, berbentuk musibah gitu kan, sesuatu yang memang enggak kita senangi, ya maka orang beriman cukuplah bersabar. Bersabar atas apa saja yang memang menimpa kita. Sabar itu ada bermacam-macam. Satu, sabar ketika mendapatkan ujian. Kedua, sabar dalam ketaatan. Ketiga, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Seperti itu. Itu sabar. Sepenting apa sih sabar? Kalau orang beriman sabar, ya Allah, nikmat.
luar biasa. Jadi bahkan kalau seandainya kita bersabar teman sekalian, maka Allah akan selalu bersama kita. Selalu bersama kita. Itu. Dan bahkan dengan kita sabar akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Misalkan kita kena musibah kemalingan emas berapa 100 gram ditipu orang misalkan, bersabarlah. Mungkin sebelumnya ketika dia masih menumpuk harta jauh dengan Allah, ketika mendapatkan musibah bisa jadi dia sering banyaknya berdoa kepada Allah. Mungkin dia akan introspeksi diri bagaimana dia selama ini, dan justru itu sesuatu hal yang memang luar biasa. Kenapa? Tidak ada kebahagiaan kecuali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin." Ya harfun nida. Dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman dalam keadaan yang punya masalah, yang sedang galau, yang sedang gula-gulana, yang belum punya jodoh dan lain sebagainya. Ista'inu, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri was-salat, dengan sabar dan salat. Dengan sabar dan salat. Segera kalau kita punya masalah, ambil wudu, hamparkan sajadah, bersujud ke bumi, maka penduduk langit akan mengaminkan, dan insya Allah Allah akan mendengarkan apa yang kita minta. Allah akan kabulkan apa yang kita minta. Itu. Kalau kita betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang diberikan kepada kita bukan berarti Allah benci kepada kita. Cobaan yang ditimpakan kepada kita, kepada keluarga kita, anak kita, sanak family kita, bukan berarti Allah benci kepada kita, bukan. Akan tetapi Allah lagi cinta, lagi demen sama kita. Kok bisa begitu? Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Ketika Allah Subhanahu wa taala lagi cinta kepada kita, lagi sayang benar sama kita, lagi demen banget sama kita, ibtalahum, maka mereka akan diuji, maka kita akan diuji. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Rasulullah SAW? Beliau diuji mulai sejak kecil, mulai sejak dalam kandungan ditinggalkan oleh bapaknya, itu disusul ditinggalkan oleh ibunya, dan berbagai cobaan. Karena Allah cinta kepada Rasulullah SAW. Beliau cinta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, diuji, digembleng dan lain sebagainya. Karena memang esensi daripada ujian adalah supaya semakin tabah, semakin kuat dalam menghadapi hidup ini, sehingga kita bisa terbiasa dan pandai bersyukur atas apa yang kita punya. Seperti itu. Jadi jangan putus asa. Justru harus gembira orang yang sedang diuji sekarang, yang punya masalah sekarang harus gembira. Kenapa? Cinta Allah sedang tertuju kepada Anda.
Begitu. Kita punya masalah besar. Jangan bilang ya Allah saya punya masalah besar. Enggak. Bilang sama masalahmu, wahai masalah, akan kuselesaikan karena aku punya Allah yang Maha Besar. Begitu caranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Intinya ujian, cobaan yang kita terima saat ini itu merupakan tanda cinta Allah kepada kita. Justru mestinya khawatir, mestinya gundah, mestinya galau seandainya hidup Anda saat ini lurus aja, kagak ada yang namanya ujian, kagak ada yang namanya cobaan, senang aja gitu kan. Ya, itu mah cemen. Lurus-lurus aja mah. Harus khawatir, itu namanya istidraj. Diulur sama Allah biar bahagia di dunia, di akhirat digencar. Di akhirat disiksa. Atas apa? Atas kebahagiaan kita yang gak pernah kita syukuri. Teman-teman sekalian, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah cukup sekian kajian pagi kita kali ini. Usikum wa iyyakum taqullah. Astaghfirullahaladzim. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.